Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Kurnia, saya dari kelas MC. Saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat yang berjudul Pasar Keuangan. Baiklah, saya akan mulai membacakan isi PPT yang saya buat. Jenis-jenis pasar keuangan, ada 6 jenis pasar keuangan, yaitu adalah 1. Pasar uang, money market. Pasar uang adalah pasar yang mana barang dagangannya adalah berupa uang. 2. Pasar modal, capital market. Pasar modal merupakan jenis pasar yang menjual belikan modal jangka panjang. 3. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. 4. Pasar hipotek. Pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, serta pertanian. 5. Pasar kredit konsumen. Pasar ini merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk membiayai konsumen atas suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, atau bahkan liburan. 6. Pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti barang-barang pertanian. Pelaku pasar keuangan. Pelaku pasar keuangan adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana atau modal maupun pihak-pihak yang menanamkan dana atau investasi dalam pasar uang. Pelaku dalam pasar uang terdiri dari 9. Yang 1. Bank sentral. 2. Lembaga pemerintahan. 3. Perusahaan-perusahaan swasta. 4. Bank-bank komersial. 5. Yayasan. 6. Lembaga dana pensiun. 7. Perusahaan asuransi. 8. Perantara perdagangan efek. 9. Lembaga keuangan lainnya maupun individu masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan adalah sebagai institusi yang punya aset dalam bentuk keuangan dalam berfungsinya untuk menjalankan usaha di sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank yaitu 1. Bank sentral merupakan suatu institusi atau badan usaha nasional yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. 2. Bank umum, yakni lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan referensi yang diperoleh oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bahwa BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ialah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional maupun syariah. Lembaga keuangan non-bank yaitu 1. Pengadaian suatu lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan penawaran layanan pinjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai penjaminan disebut dengan pengadaian. Sistem moneter. Sistem moneter adalah sistem yang menetapkan tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas nilai uang atau sistem yang mengatur kebijakan untuk mencapai kestabilan nilai mata uang. Fungsi penerapan sistem moneter di Indonesia yaitu ada 6. 1. Membantu penurunan laju inflasi atau pengendalian penerapan uang. 2. Penjaga kestabilan harga. 3. Pengontrol tingkat suku bunga. 4. Menjaga dan meningkatkan neraca pembayaran agar tetap stabil. 5. Penstabilan nilai tukar dari mata uang. 6. Penyediaan lapangan pekerjaan karena ekonomi stabil akan mendorong investasi dari pengembangan bisnis. Lembaga-lembaga di pasar modal. Bursa efek adalah pasar di mana terjadi jual beli efek dari suatu perusahaan di Indonesia. Tempat jual beli efek ini dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) yang berkantor di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di kota lainnya. BEI adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan go publik. Di dalamnya tercatat 108 perusahaan yang menjadi anggota bursa. Peran bursa efek yaitu 1. Fasilitator perdagangan efek. 2. Pengontrol jalannya transaksi efek. Perusahaan reksadana adalah
wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Bentuk hukum reksadana dapat berupa perseorangan atau berupa kontrak investasi kolektif (KIK). Selain itu, reksadana juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Dalam perkembangannya saat ini, reksadana yang paling banyak berkembang di Indonesia adalah reksadana berbentuk hukum, kontrak investasi kolektif (KIK) dan bersifat terbuka. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu setiap hari bursa. Perusahaan sekitar adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Perusahaan emiten adalah perusahaan baik swasta ataupun BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Tujuan perusahaan emiten yaitu 1. Untuk memperluas usaha, di mana modal yang didapatkan dari investor digunakan untuk perluasan bidang usaha, perluasan pasar, peningkatan kapasitas produksi. 2. Memperbaiki struktur modal, yaitu dengan menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. 3. Melakukan pengalihan pemegang saham dari yang lama ke pemegang saham baru. Pedagang perantara adalah kontrak atau perjanjian khususnya antara pihak yang menyuruh dan dari pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, atau dalam kata lain suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama menyelenggarakan surat urusan. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penunjangan adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dapat melanggarkan kegiatan usaha. Sebagai Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Instrumen pasar uang. Pasar uang adalah mekanisme pasar yang membuat orang atau investor melakukan transaksi keuangan melalui perusahaan keuangan. Mekanisme pasar ini bisa dilakukan melalui perusahaan perbaikan maupun sekuritas. Niatnya orang yang melakukan transaksi investasi dalam pasar uang ini akan mendapatkan imbalan baik return. Jenis-jenis instrumen pasar uang yaitu 1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Salah satu produk pasar uang yang paling populer adalah sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga ini merupakan pengakuan uang dari Bank Indonesia untuk masyarakat yang meminjamkan dananya. 2. Surat berharga pasar uang (SPBU). Surat ini diterbitkan oleh bank yang ditandatangani oleh nasabah sebagai jaminan pelunasan utang. 3. Surat berharga komersial. Commercial paper merupakan surat untuk jangka pendek. 4. Deposito merupakan produk pasar uang yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. 5. Banker acceptance. Produk ini muncul saat ada perdagangan luar negeri oleh sebuah perusahaan. 6. Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Instrumen lain yang termasuk ke dalam pasar uang adalah surat perbendaharaan negara. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi.